Selamat pagi dan semangat pemuda untuk kita semua. Hari ini kita akan diskusi untuk menggali dan mencari makna dari peristiwa bersejarah yang mungkin menjadi tonggak persatuan bangsa, yaitu Sumpah Pemuda 1928. Nah, di samping saya telah hadir para narasumber yang luar biasa. Dan sebelum kita memulai diskusi kita hari ini, mungkin kita terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Ningrum selaku moderator dan saya akan memimpin sisi diskusi kita hari ini. Mungkin selanjutnya bisa. Oke, saya atas nama Ahmad, Prodi Administrasi. Baik, saya atas nama Imelda dari Prodi Administrasi Pabrik. Saya atas nama Francisca dari Prodi Administrasi Publik. Nah, di sini saya mau membawa kembali teman-teman untuk kita membayangkan kembali, terus kita bisa menceritakan sedikit mengenai apa sih yang melatar belakangi lahirnya Sumpah Pemuda 1928. Nah, itu di tengah keterbatasan komunikasi, tekanan penjajah, tapi pemuda-pemudi pada saat itu mereka bersatu, mencari jalan untuk bersatu begitu, untuk melahirkan apalagi menggaungkan kemerdekaan. Ya, mungkin bisa langsung dijawab. Oh, iya, mungkin bisa. Oke, baik. Mungkin saya akan menjawab sedikit ya mengenai sejarah lahirnya Sumpah Pemuda ini. Lahirnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928 itu kan adalah sebuah proses panjang ya dari berbagai faktor sosial, ekonomi maupun politik. Nah, di dalam itu pastinya lahirnya itu bukan karena apa-apa, karena pada saat itu sumpah pergerakan pemuda itu hanya sebatas dalam pergerakan-pergerakan kedaerahan. Organisasi-organisasi itu mereka hanya sebatas organisasi-organisasi kedaerahan seperti organisasi Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatera, Jong Batak. Nah, pergerakan mereka itu hanya sebatas di situ saja. Tetapi bagaimana saat itu dari hasil mereka bersatu, maka lahirlah yang namanya pergerakan Sumpah Pemuda itu sendiri. Karena pada saat itu kan masyarakat Indonesia, terlebih khususnya pemuda-pemuda pada saat itu, mereka kan sudah merasakan bagaimana menderita selama berabad-abad dijajah oleh para kaum Belanda. Nah, karena itulah proses-proses peleburan dari berbagai organisasi itu, maka muncullah Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, disitulah bagaimana lahirnya sejarah pergerakan pemuda pada saat itu. Oke, mungkin ada tambahan? Nah, dari saya mungkin terkait dengan latar belakang dari lahirnya Sumpah Pemuda itu sendiri, teman-teman, memang tidak terlepas daripada perjuangan para pemuda pada waktu itu. Jadi atas perjuangan mereka, atas kebersatuan mereka itu, sehingga lahirnya Sumpah Pemuda. Cuman Sumpah Pemuda lahir itu mengalami sejarah-sejarah keterpurukan, yang artinya Sumpah Pemuda yang kita gaung-gaungkan hari ini tidak lahir begitu saja, teman-teman. Itu prosesnya panjang dan memiliki sejarah yang sangat-sangat tidak enak diulangi begitu. Nah, teman-teman, dari latar belakang yang teman-teman sudah berikan penjelasan tadi, mungkin saya mau tanya nih, menurut teman-teman, bagaimana perjuangan dan tantangan pemuda pada masa itu dibandingkan dengan generasi saat ini, dengan pemuda-pemudi saat ini? Nah, teman-teman bisa memberikan sedikit perbandingan, apa sih yang terlalu membandingi, yang mungkin menjadi titik fokusnya kita ya, maksudnya yang paling menonjol yang untuk kita bisa bandingkan dengan pemuda sekarang. Ya, baik. Mungkin saya akan jawab ya. Jika berbicara tentang perjuangan pemuda pada saat itu dengan saat ini, jelas jauh berbeda ya. Jika kita lihat kembali bagaimana sejarah perjuangan pemuda pada saat itu, mereka kan berjuang secara fisik. Mereka ada pertumpahan darah, mereka dibatasi oleh para kolonial-kolonial Belanda, sehingga ketika mereka ingin menyuarakan berbagai gagasan untuk memerdekakan diri pada saat itu sungguh mengalami yang namanya keterbatasan atau tidak diberikan kebebasan lah begitu.
Tapi ketika kita lihat bagaimana tantangan pemuda pada saat ini, tentunya sangat berbeda. Jika dulu para pemuda itu berjuang secara fisik, maka secara pada masa saat ini pemuda-pemuda saat ini bukan lagi berjuang secara fisik, tetapi mereka sudah dipengaruhi oleh teknologi-teknologi yang semakin membuat jiwa-jiwa nasionalisme kita sebagai pemuda saat ini berkurang, begitu. Jadi itulah perbedaan-perbedaan jika kita lihat pada zaman dulu dan saat ini. Wah, ternyata kita itu bukan hanya perlu merdeka dari penjajahan fisik, tetapi kita juga harus perlu merdeka ya dari penjajahan iptek dan arus globalisasi yang begitu kuat untuk saat ini. Dan mungkin menurut teman-teman nilai dan semangat apa saja sih yang masih relevan untuk hari ini? Nah, mungkin kita bisa saksikan bersama ya nilai-nilai yang mungkin masih kita bisa petik dari para pemuda-pemudi yang berjuang pada saat itu. Oke, baik. Nilai-nilai yang relevan yang bisa kita pakai untuk generasi penerusnya, yaitu dimana kita harus lebih meningkatkan kita punya nilai toleransi. Habis itu lebih rasa kemanusiaannya itu juga lebih meningkat, karena dimana kita sebagai warga negara Indonesia itu kita harus lebih mengutamakan nilai-nilai dari sila kelima Pancasila. Oke, saya. Oh ya, baik. Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda yang masih relevan dengan keadaan hari ini. Mungkin yang pertama itu ada persatuan dan kesatuan. Seperti kita ketahui kan, itu adalah fondasi utama bagaimana kita mempertahankan keutuhan daripada NKRI ini. Kemudian yang kedua, itu bagaimana kita cinta terhadap tanah air. Yaitu kita bisa wujudkan dengan kita peduli terhadap budaya kita, terhadap keadaan negara dan bangsa kita. Kemudian mungkin dari yang terakhir dari saya itu yang masih relevan itu toleransi ya, dan saling menghargai. Saya mungkin berikan salah satu contoh, yaitu di kampus Unitri kita ini. Kita kan tahu bahwa kampus ini Unitri ini adalah kampus kerakyatan. Nah, di dalam itu berbagai macam suku, agama dan ras. Artinya kita berbagai keberagaman lah di dalam. Tetapi di dalam situ kan kita ada rasa saling menghargai. Ya, itu adalah salah satu contohnya. Mungkin itu. Oh iya. Jika kita memiliki rasa atau semangat yang sama juga dengan para pemuda-pemuda sebelumnya, mulai dari kita masih adanya toleransi, adanya persatuan, adanya gotong royong. Nah, menurut teman-teman nih, sikap apa sih yang mungkin kalau generasi sekarang kita ini generasi Z ya? Iya. Nah, itu kita kalau masuk di kalangan generasi Z itu kita mengaktualisasikan semangat tersebut itu seperti apa begitu, apalagi di kehidupan kampus kah, di lingkungan sosial atau di mana saja, itu cara kita mempraktekannya itu seperti apa menurut teman-teman? Kalau dari saya, bagaimana cara kita untuk mengaktualisasikan ya, daripada nilai-nilai perjuangan itu pada konteks hari ini atau di kampus Unitri. Mungkin hal yang paling mendasar yang kita lakukan itu adalah semangat untuk meningkatnya pemahaman. Karena pada dulu pemuda-pemuda mereka lahir daripada gerakan itu bukan dengan membawa kepala kosong, artinya mereka memiliki kesadaran intelektual itu lah begitu. Maka hari ini kita memang menghadapi banyak sekali tantangan-tantangan. Salah satunya tantangan media sosial, teman-teman. Tantangan itu hari ini membuat mahasiswa itu kayak terhambat begitu prosesnya, yang dimana mahasiswa sebagai agen of change hari ini mereka hanya pulang tidur dan lain sebagainya, karena teknologi sudah membatasi itu. Yang artinya teknologi dia udah mewadahi semua kebutuhannya itu, seperti TikTok dan lain sebagainya. Itu adalah pengaruh yang sangat besar sebenarnya. Cuman hari ini semangat untuk menggali pengetahuan itu harus terus kita gaungkan. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada tambahan? Oh iya, mungkin sedikit ya tambahan. Bagaimana Gen Z ya, kita kan sekarang adalah generasi Z. Bagaimana mengaktualisasikan semangat daripada Sumpah Pemuda di lingkungan kampus, media sosial, dan di lingkungan sosial. Jadi mungkin kalau di kampus ya, seperti yang saya sudah beritahukan tadi, bahwasanya salah satu contohnya itu dengan menghargai perbedaan.
Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa aktif berorganisasi. Karena seperti yang sudah dijelaskan oleh saudara saya di samping, pemuda-pemuda pada saat itu kan bersatu bukan dengan kepala kosong, tetapi Iya. bagaimana mereka menjalankan intelektual mereka secara baik, begitu. Kemudian di lingkungan di media sosial, contohnya itu bagaimana kita menggunakan media sosial ini dengan cara yang baik, dengan hal-hal positif dan bisa memberikan edukatif. Nah, kemudian di lingkungan sosial itu dengan kita berbaur dengan masyarakat, kita berbaur, kita bisa menanamkan nilai-nilai yang baiklah untuk mengobarkan semangat-semangat perjuangan pemuda kita. Baik ya. Jadi ketika kita menjadi generasi Z, kita harus betul-betul tidak dituntut terkait intelektual kita, tetapi di hati kita juga ya. Ya. Iya. Kita harus punya rasa intoleransi dan rasa toleransi ya, maaf, dan sebagainya. Jadi mungkin yang berikut saya mau tanya lagi nih untuk teman-teman, karena kita mungkin pemuda yang tidak mudah menyerah, pemuda yang tidak apatis, dan pemuda yang memiliki toleransi yang sangat tinggi. Kelemahan apa saja sih yang perlu, yang mungkin untuk saat ini yang perlu kita benahi atau yang perlu kita atasi? Mungkin Oke, baik. Mungkin saya jawab ya. Tentunya banyak sekali kelemahan pemuda-pemuda pada saat ini yang perlu kita atasi. Salah satunya itu ya kurangnya membaca sejarah dan membuka pemikiran tentang bagaimana wawasan kebangsaan kita pada saat ini. Kemudian yang kedua, generasi-generasi Z pada saat ini atau generasi-generasi yang baru itu terlalu terlena dengan yang namanya teknologi. Mereka menggunakan teknologi itu maunya secara instan saja, ingin mendapatkan semua, tetapi mereka tidak ingin melalui yang namanya proses. Nah, itu yang menjadi tantangan kita pada saat ini yang memang harus patut kita benahi. Kemudian yang terakhir itu rendahnya disiplin. Itu tantangan paling terbesar kita generasi sekarang itu. Mungkin ada. Oke, tambahan dari saya teman-teman, mungkin tantangan pemuda ya generasi Z pada iya, saat ini. saat ini itu yang pertama pastinya rasa malas teman-teman, itu pasti. Jadi rasa malas itu dia mempengaruhi daripada aktivitas mahasiswa itu sendiri, daripada aktivitas generasi itu sendiri. Yang kedua itu masyarakat ataupun lebih khususnya mahasiswa sekarang, mereka sangat sulit untuk berbaur kepada teman-teman lainnya. Yang artinya sifat individunya itu sangat melekat pada mahasiswa atau generasi sekarang teman-teman. Karena apa? Karena mereka disibukkan dengan yang berbau teknologi. Nah, mungkin seperti itu dari saya. Oke. Berarti mungkin ada tambahan? Sedikit tambahan dari saya, seperti apa yang telah dikatakan oleh kedua teman saya tadi, Ya. itu yang menjadi penghambat ya bagi kita kaum generasi sekarang terkait sejarah pergerakan pemuda pada tahun 1928 ini, itu dimana tadi itu karena faktor media sosial kayak gitu. Jadi secara kan kita lihat secara bersama anak-anak khususnya yang Gen Z tuh dimana mereka punya kehidupan tuh lebih bergantung kepada media sosial. Nah, untuk proses-prosesnya itu sama seperti yang dikatakan oleh teman saya tadi, itu mereka tuh lebih suka yang instan dibanding proses yang bisa dibilang mulai dari nol kayak gitu. Jadi itu aja dari saya. Iya ya. Kalau kita menjadi pemuda, kita tidak boleh terjebak dalam zona nyaman ya. Iya. Nyaman dalam Ketergantungan pada terhadap media sosial. ilmu pengetahuan teknologi. Nah, teman-teman, dari berbagai tantangan dan berbagai kelemahan kita sebagai pemuda pada saat ini, khususnya generasi Z, nah mungkin ada sebuah renungan besar untuk kita, dan mungkin teman-teman juga bisa memberikan sedikit penjelasan atau sedikit harapan ya, yang mungkin harapan generasi muda itu terhadap masa depan bangsa. Nah, apalagi katanya kita ini 2045 itu Indonesia emas ya. Ya, semoga buat jadi Indonesia emas ya. Dan mungkin harapan teman-teman untuk kedepannya itu seperti apa? Oke, baik, sedikit dari saya ya Kak. Terkait bagaimana agar kita itu nanti bisa menjadi sama seperti yang teman bilang tadi, bisa mewujudkan Indonesia emas. Itu kan tergantung dari bagaimana pemuda Indonesia. Ya. Jadi kita harus bisa merefleksi diri, merenungkan apa yang seharusnya tidak menjadi jaminan untuk bangsa kita ke depannya itu menjadi bangsa yang bangsa yang kita
inginkan kayak begitu. Jadi mulai dari sekarang buanglah semua sikap kita yang apa namanya yang tidak patut dicontoh untuk generasi-generasi yang akan mendatang. Seperti tadi yang sudah dijelaskan itu rasa malasnya kita dibuangkan semua. Terus untuk toleransi yang kurang itu kita harus bangkit kembali kayak begitu. Itu juga dari saya. Mungkin ini mungkin tanya satu persatu ya, karena ini harapannya pasti Harapan. berbeda. Ada anak. Ya, Kalau dari saya itu yang pasti harapan terbesar saya adalah generasi muda dia harus paham betul tentang sejarah, karena sejarah itu sebagai identitas kita, kawan-kawan. Yang artinya hari ini mungkin hanya beberapa orang yang mengetahui Sumpah Pemuda itu lahir karena apa, latar belakangnya bagaimana dan lain sebagainya. Tapi harapan saya bangkitkan semangat untuk mencari ilmu pengetahuan supaya generasi yang 45 yang nantinya diidamkan oleh kita semua sebagai generasi emas itu tidak menjadi generasi yang agak cemas mungkin. Nah, mungkin seperti itu dari saya. iya. Mungkin selanjutnya. Ya mungkin dari saya ya, seperti kita ketahui bersama, sang proklamator kita atau Bung Karno pernah mengatakan begini, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajahan, tetapi perjuangan kalian akan lebih sulit karena akan melawan bangsa kalian sendiri. Nah itu ternyata terbukti ya saat ini bahwasannya perjuangan anak muda sekarang itu tidak ada sama sekali, karena mereka itu sudah dijajah oleh yang namanya teknologi pada saat ini. Jadi bagaimana saat ini kita itu membangunkan jiwa-jiwa semangat para pemuda saat kemarin yang pada saat Sumpah Pemuda itu dibubarkan. Jadi bagaimana kita membangun kembali jiwa-jiwa perjuangan mereka sehingga apa yang menjadi perjuangan mereka pada saat itu tidak sia-sia begitu. Karena pada saat itu kan pertumpahan darah terjadi. Jadi bagaimana kita pemuda-pemuda saat ini maju bergerak bersama untuk bagaimana Indonesia ini tidak cemas begitu. Ya. Oke, terima kasih. Mendidik lagi nih dari kutipan Soekarno ya, dari Bung Karno. Bung Karno juga pernah mengatakan ya bahwa jangan sesekali melupakan sejarah atau jas merah. Dan mungkin bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Jadi teman-teman, jangan sekali-sekali melupakan sejarah, dan mungkin itu menjadi tolak ukur untuk membangkitkan semangat perjuangan kita untuk era saat ini ya. Oke, baik teman-teman. Mungkin sekian ya sesi diskusi kita kali ini.